Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak kuat menahan hujan deras, tebing di Lembang, Bandung Barat longsor dan menghancurkan 2 unit rumah warga. Tak bisa melaut akibat ombak besar dan angin kencang. Pasokan ikan dari nelayan Belanakan Subang kosong. Motif pembunuhan satu keluarga di Indramayu terungkap. Pelaku sakit hati pada korban karena uang sewa mobil. Kita ke informasi pertama, diduga tak kuat menanjak, truk tronton di Cianjur menabrak 2 truk lain yang ada di belakangnya. Truk tronton bak panjang ini nyaris menutup seluruh badan jalan Raja Cikalong Kulon, Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Cianjur setelah tak kuat menanjak. Akibatnya, truk tronton berjalan mundur dan menabrak 2 truk lain yang berada di belakangnya. Hingga salah satu truk terperosok masuk ke parit sedalam 5 meter di sisi jalan. Saat kejadian, menurut saksi mata, truk tronton itu melaju dari arah Cianjur menuju Bogor. Mobil tronton yang itu nggak kuat nanjak. Nah, di belakang mobil itu ada engkel. Ke bawah itu sampai untuk mobil ini, sampai mobil engkel lagi yang masuk ke bawah itu kedorong 2 kali. Oh, berarti satu arah mobil yang masuk jurang itu, Pak? Satu arah itu. Jadi mobil engkel yang masuk ke jurang itu di belakangnya. Kalau mobil itu Fuso itu tronton itu, Pak, muatan apa sih, Pak? Itu kosong, itu lagi kosong. Itu kosong. Kalau yang terjun ke bawah buat apa? Kosong juga ya. Untuk menarik truk yang terperosok, petugas mengerahkan 2 unit mobil derek. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun 1 orang sopir yang mobilnya terperosok masuk ke dalam parit menderita luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Cianjur. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur. Ya, cuaca ekstrim hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang, Bandung Barat mengakibatkan longsor Rabu pagi. Akibatnya 2 rumah warga hancur diterjang longsor tebing. 2 rumah warga desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat ini rusak berat akibat tertimpa longsor dari tebing setinggi 10 meter yang berada tepat di samping kedua rumah tersebut Rabu pagi. 2 rumah semi permanen milik Nipan dan Supardi temboknya jebol dan perabotan rumah pun tidak dapat diselamatkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, penghuni rumah terpaksa harus diungsikan. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Lembang. Hujan terus-terusan dan deras gitu kan, termasuk wilayah Lembang ini cukup lumayan besar gitu kan hujan yang mengakibatkan 2 rumah ambruk, di mana rumah tersebut ada sekitar 4 jiwa, 2 kakak 4 jiwa gitu kan. Ya alhamdulillah tidak ada korban, cuman kerusakan rumah aja mungkin. Akibat longsor yang terjadi, penghuni rumah di sekitarnya juga harus mewaspadai datangnya longsor susulan. BPBD Bandung Barat meminta agar warga, terutama yang tinggal di lereng bukit atau tebing, harus mewaspadai cuaca ekstrim hujan deras dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Ya, cuaca buruk yang melanda pesisir Pantura Subang membuat ratusan nelayan di Belanakan tidak melaut. Akibatnya pasokan ikan ke sejumlah tempat pelelangan ikan di Subang kosong. Ratusan kapal nelayan di Pantura Belanakan Subang hanya disandarkan di muara lantaran para nelayan memilih untuk tidak melaut. Kondisi ini dipicu cuaca buruk dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang masih terus melanda. Menurut para nelayan, cuaca buruk berupa angin timur dan gelombang setinggi 3 hingga 4 meter mengancam keselamatan dan membuat ikan sulit ditangkap. Terlebih perahu yang mereka gunakan umumnya berukuran relatif kecil. Kondisi ini setidaknya telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Udah 2 pekan, nggak ada yang melaut, nggak ada yang berlayar. Tolonglah ada bantuannya sedikit dari pemerintah.
Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya ya anginnya besar, gelombangnya besar. Jadi nelayan pada mencari kesibukan sendiri-sendiri. Terpaksa perahunya pada diberhentiin, nggak ada yang berangkat. Itu ketinggian ombak berapa? Ketinggian ombak nyampe 4 meter. Kini para nelayan yang menganggur mengisi waktu mereka sehari-hari dengan memperbaiki mesin kapal dan alat tangkap ikan agar siap digunakan jika kondisi cuaca sudah memungkinkan untuk melaut. Karena tidak ada penghasilan, para nelayan pun terpaksa harus berhutang kepada tetangga dan pemilik kapal. Bahkan ada sejumlah nelayan yang terpaksa menggadaikan barang-barang berharga milik mereka. Tidak melautnya para nelayan juga membuat pasokan ikan laut ke tempat pelelangan ikan di Belanakan dan Muara Ciasem Subang kosong. Para nelayan berharap kondisi cuaca segera membaik agar mereka bisa kembali mencari nafkah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, selang beberapa hari setelah peristiwa ambruknya bangunan Majelis Taklim As-Sohibiyah Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas Bogor, pimpinan Majelis Taklim sekaligus pemilik bangunan yang ambruk akhirnya buka suara. Ia tak menyangka bangunan bakal ambruk karena sepekan sebelumnya kegiatan pengajian dengan sejumlah jamaah hampir sama berlangsung tanpa insiden. Hal tersebut diungkapkan oleh pimpinan Majelis Taklim As-Sohibiyah Ciamas Kabupaten Bogor bersama istrinya yang memimpin pengajian peringatan Maulid Nabi hari Minggu saat musibah tersebut terjadi. Menurut Mariatul Kiptiah, saat kejadian ia sedang memimpin sekitar 150 jemaah ibu-ibu di dalam bangunan untuk berdoa. Namun tiba-tiba saja lantai bangunan yang dikerjakan sejak 6 bulan lalu itu ambruk. Sekitaran 300 ada, cuman yang di dalam itu sekitaran 150 karena emang belum Kapasitas belum ramai juga belum, soalnya kan baru jam 9. Sebelumnya ada kekhawatiran nggak, Bu? Sebelum? Nggak ada. Jadi pas begitu beres marhaba, udah baca doa, itu dari situ langsung ambruk. Bu, emang ini udah berapa lama sih dibangunnya? Oh, dibangunnya itu udah ada sekitar 6 bulanan setelah lebaran. Di soal mengenai kekuatan konstruksi bangunan, pimpinan Majelis Taklim menyatakan sepekan sebelumnya dirinya juga mengadakan acara peringatan Maulid Nabi jemaah pria dengan jumlah jemaah hampir sama dengan saat kejadian. Namun konstruksi bangunan dengan luas 9 x 12 meter tersebut tidak mengalami retak apalagi ambruk. Emang dari posisi bangunan itu jangan sekarang, yang malam Senin kemarin aja, yang bapak-bapak itu kan sama, Kapasitasnya sama. harus sama. Itu mah kan pertama itu mah, maksudnya pertama saya ngadain maulid di bangunan ini waktu malam Senin ke belakang. Oh, sebelumnya laki-laki dengan jumlah sekian sama 300. Ya nggak mungkin lah kita lebih, orang dulu pasti beginilah, nggak bertumbuk tuh, nggak aman-aman biasa, nggak ada kerikil apa gitu, enggak. Cuman ya mungkin udah takdir Allah ini. Bangunannya berapa nih? Luas Itu 12 kali 9. 12 kali 9. Itu full ya, dicor apa gimana? Bu, dicolok bu, semuanya. Atau bentuk aula atau Bentuk aula. Hingga hari Rabu mengacu pada data milik Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di Ciamas Bogor hari Minggu tanggal 7 September lalu mencapai 160 orang yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor serta Jakarta berjumlah 18 orang dan 4 orang meninggal dunia. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, 12 korban ambruknya bangunan Majelis Taklim As-Sohibiyah Ciamas Kabupaten Bogor masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Kapolda Jawa Barat menyatakan polisi masih belum melakukan penyelidikan penyebab ambruknya bangunan Majelis Taklim tersebut dan masih fokus pada penanganan korban. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan, yang menjenguk 12 orang korban ambruknya Majelis Taklim As-Sohibiyah Ciamas Kabupaten Bogor yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Kondisi sebagian besar korban kini mulai membaik.
Ketika dikonfirmasi wartawan mengenai penyelidikan penyebab ambruknya bangunan Majelis Taklim As-Sahabiyah Minggu 7 September lalu, Kapolda mengaku pihaknya saat ini masih fokus kepada penanganan para korban. Di TKP sendiri izin Kapolda, adakah unsur kelalaian begitu Pak? Kita mengutamakan untuk penyelamatan atau membantu korban terlebih dahulu. Itu yang saya arahkan kepada kepolisian Kabupaten Bogor ya, semuanya kita fokus kepada menolong korban. Ini karena panggilan kemanusiaan. Ini harus diutamakan lebih dahulu. Gitu ya.